Anda bersama kami kembali di Kompas Malam, Saudara. Besok Timnas Indonesia akan melangsungkan uji coba melawan Timnas Tanzania. Pertandingan akan digelar di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Pertandingan kontra Tanzania yang digelar besok merupakan laga uji coba sebelum menghadapi Irak dan Filipina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada tanggal 6 dan 11 Juni mendatang. Dan dalam sesi latihan, sejumlah pemain andalan telah tampak bergabung. Di antaranya ada Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, dan Rafael Struijk. Ya, dalam latihan terlihat juga ada Kelvin Verdonk, pemain yang saat ini masih menjalani proses naturalisasi. Pemain yang merumput di Liga Belanda ini terlihat mengikuti latihan ringan bersama skuad Shin Tae-yong. Menurut rencana ada pada Senin pekan depan, Saudara, proses naturalisasi akan dilakukan di Komisi 3 dan 10 DPR. Sementara itu pelatih Shin Tae-yong mengatakan dalam laga persahabatan melawan Tanzania besok akan menjadi tolak ukur sekaligus bahan evaluasi sebelum menghadapi Irak dan Filipina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong juga menegaskan kemenangan melawan Tanzania tidak menjadi prioritas skuad Garuda. 서두에 얘기했듯이 좋은 결과가 중요한 것이 우리 포커스는 6일 경기가 포커스고 내일 경기는 우리 선수들의 전체적인 몸 상태, 경기를 휴식을 취하다 왔을 때 지금 어느 정도 올라와 있는지 경기 감각이 어떻게 그런지 포커스니까 너무 경기 결과에 대해서 좋은 결과 가져와야 된다 생각 안 했으면 좋겠습니다. Kalau dengan kompakan ya tentunya beberapa pemain yang hadir di TC kali ini kita sudah bertemu di TC sebelumnya dan yang hadir pada hari TC kali ini juga hampir sama seluruh pemain, jadi tidak ada yang sulit buat adaptasi sampai saat ini. Semoga di pertandingan besok bisa memberikan yang terbaik dan terhindar dari cedera. Terima kasih. Sementara dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, 6 Juni mendatang, Saudara, pemain Timnas Indonesia Shane Patinama optimistis Indonesia bisa mengalahkan Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Shane yakin Timnas Indonesia bisa memperoleh kemenangan dari tim manapun dan lolos ke putaran selanjutnya. Now I hope that it doesn't matter who scores, that we just win, because if we win against Iraq, we show that we are in a good direction, and if we win also, we can go into the next stage in qualification. So I just think we are really confident, and we, what I say, it doesn't matter who scores. If we just win and we can go to the next round, it will be amazing. So. Ya, bicara mengenai persiapan menuju laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia melawan Irak dan Filipina tanggal 6 dan 11 Juni mendatang, tentu semua bertanya-tanya seperti apa nanti jalannya laga Timnas Indonesia melawan Tanzania di laga uji coba yang diyakini sebagai laga cek ombak Timnas. Kita akan bahas bersama pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini. Selamat malam, Bungkus. Selamat malam, Nidya. Nah, ini rapi jalinya Bungkus sih saya anggap sebagai pertanda bahwa nampaknya persiapan kita juga cukup matang ya. Kan sebenarnya PSSI ketika sengaja memilih Tanzania, kita bisa lihat bahwa ini benar-benar sebagai persiapan cek ombak laga kualifikasi Piala Dunia nanti. Kalau melihat kekuatan yang kita punya dari pemain yang rata-rata ini kan baru seminggu terakhir ya berkumpul ya. Ini apakah laga melawan Tanzania nanti dikatakan bisa cocok untuk persiapan melawan Irak sekaligus cek ombak? Ya, jadi uji coba kali ini saya pikir memiliki dimensi jangka pendek dan jangka panjang ya. Jangka pendeknya adalah bagian dari keinginan Shin Tae-yong untuk melihat langsung permainan beberapa pemain yang baru dipanggil ya. Ada Kelvin Verdonk, kemudian di belakang juga ada Patinama kembali, kemudian juga beberapa nama juga kembali. Tapi pada saat bersamaan ada beberapa nama yang tidak bisa bermain, misalnya Jai Ijes yang masih harus bermain untuk klubnya di playoff Serie B untuk menuju Serie A. Dan itu saya pikir butuh perubahan terutama di sektor pertahanan. Masuknya Verdonk akan membuat persaingan di sisi bek kiri menjadi sangat padat ya. Ada Verdonk di sana, ada Pratama Arhan, kemudian ada Patinama. Jangan lupa kita juga masih punya Nathan Chuaon yang juga bisa main di posisi bek kiri. Di bek tengah sekarang juga pilihannya semakin banyak dengan kembalinya Jordi Amat. Itulah saya pikir yang menjadi alasan mengapa Shin Tae-yong penting memainkan sebuah pertandingan melawan tim yang kompetitif. Karena Tanzania ini meskipun di Afrika bukan tim utama ya, di bawah Mesir, di bawah Aljazair, di bawah. Tapi kan di atas kita tetap ya.
Ya, tapi di atas kita peringkatnya. Jadi memang laga ini kompetitif untuk dimensi jangka pendek. Dimensi jangka panjangnya, Sintayong juga mulai berpikir kalau nanti kita lolos dari kualifikasi di zona Asia dan harus berhadapan dengan wakil dari Afrika lagi, seperti di kelompok usia di bawahnya 23. Pengalaman itu pernah dialami oleh timnas kelompok usia 23. Sintayong tidak mau kita kaget karena bertemu dengan tipe lawan yang berbeda. Jadi ini ada dimensi jangka panjang, meskipun itu masih sangat panjang perjalanannya, tapi jauh-jauh hari sudah disiapkan. Kita pernah menghadapi tim dari Afrika, jadi pemain nanti tidak akan kaget. Jadi saya pikir itu dua dimensi yang diharapkan dari laga ini. Oke, kalau kita bicara tadi Tanzania rankingnya tetap di atas timnas Indonesia, kira-kira di line up nanti akan ada kejutan nggak? Karena kan nggak mungkin kalau semua pemain andalannya ini dimainkan. Ya, dengan mengubah status pertandingan dari pertandingan yang mendapatkan poin jadi hanya pertandingan yang statusnya adalah training match, itu jelas Sintayong ingin melakukan perubahan. Jelas akan banyak eksperimen dan pemain-pemain yang belum pernah dimainkan pasti akan dimainkan di laga ini. Itu saya pikir perubahan status itu menggambarkan keinginan Sintayong untuk melakukan itu. Nah, menarik untuk melihat bagaimana kombinasi di lini pertahanan, misalnya nanti ketika tidak ada Jai Ijes, tapi kembali Jordi Amat, apakah Justin yang akan menjadi bagian dari trio di belakang bersama dengan Rizky Ridho, atau justru Sandy Walsh yang akan dimainkan sebagai bagian dari trio, apakah Calvin Verdong akan menjadi alternatif utama, apakah Martin Nama, itu hal-hal yang pasti akan diuji coba dalam pertandingan besok. Sintayong juga saya pikir akan mencoba memainkan Malik Rizaldi sebagai alternatif, karena Malik ini pemain yang banyak mendapatkan support dari para supporter agar diberi kesempatan, dan Sintayong akhirnya membuka ruang bagi dia untuk bergabung sesudah Malik tampil di final Liga 1. Ya, ini baru saja selesai berarti ya dari permainan kemarin. Kalau yang menarik ketika Sintayong mengatakan ini targetnya bukan skor, tapi uji coba fisik supaya bisa lawan Irak katakanlah 90 menit penuh ini akan maksimal. Artinya Anda juga melihat bahwa laga nanti melawan Tanzania juga jadi ajang utak-atik uji strateginya Sintayong ya. Kalau menurut Anda apa kemungkinan besar strategi yang akan paling teruji untuk digunakan tidak hanya melawan Tanzania tapi juga bisa dipakai melawan Irak? Iya, kita sudah melihat bagaimana kuatnya Irak ya di pertandingan pertama, dan Sintayong mengakui bahwa Irak adalah lawan yang sulit. Karena itu dia ingin melakukan sejumlah eksperimen memaksimalkan daya dobrak kita. Karena target Sintayong dan saya pikir harapan masyarakat Indonesia di laga ini kita bisa menang ya. Kita tidak perlu menunggu sampai laga terakhir untuk mendapatkan 3 poin. Kita kan hanya butuh 3 poin dari 2 laga. Ya. Nah, kalau bisa dapatkannya di laga pertama tentu lebih baik. Nah, karena itulah Sintayong saya pikir akan mencoba meramu formasi yang lebih ofensif dengan materi pemain yang ada, tapi pada saat bersamaan pertahanan tidak berkurang kekuatannya dengan masuknya lagi Jordi Amat, dengan adanya Verdong, dengan adanya Patinama. Ini diharapkan bisa lebih kuat pertahanan. Tapi bagaimana ramuannya untuk membuat lini depan lebih produktif? Karena itulah titik lemah kita selama beberapa pertandingan sebelumnya ya. Yang menarik tadi Anda katakan bahwa ya kalau bisa dapat poinnya ketika melawan Irak, ambil saja kesempatannya ya, nggak perlu nunggu Filipina. Tapi Anda melihat ini besar kemungkinan ya, mengingat Indonesia kan cuma butuh 1 kali kemenangan ya, tapi melawan Irak ini kan ya tidak semudah melawan Filipina. Betul, Irak ini kan salah satu tim di Asia yang pernah main di Piala Dunia ya, dan ini artinya level mereka cukup tinggi. Dan untuk itu memang yang paling realistis adalah meraih poin, tidak kalah tapi meraih poin. Tapi menurut saya hal yang juga tidak mustahil untuk mendapatkan kemenangan kalau melihat bagaimana tren permainan kita yang semakin baik di 2 laga terakhir ketika melawan Vietnam. Dan itu saya pikir yang membuat para pemain sangat optimistis, sangat percaya diri. Kalau mereka memang tim ini lengkap, sebetulnya memang tim ini cukup kuat. Hanya beberapa posisi yang masih agak lemah, tapi secara keseluruhan tim ini sudah cukup kuat. Oke. Jadi kalau untuk mempersiapkan pastinya ya, tidak hanya melawan Tanzania sebagai cek ombak yang cukup baik begitu, apa yang harus dipersiapkan tidak boleh tidak untuk memastikan bahwa ya 1 kemenangan ini atau 3 poin ini benar-benar ada di tangan? Ya, yang pertama menurut saya pastikan bahwa tidak ada pemain yang cedera di pertandingan ini ya, karena itu memang tidak mungkin memainkan pemain 90 menit. Jadi kalau tadi sempat dikatakan menguji fisik pemain untuk main 90 menit, saya yakin enggak. Karena memang ini pertandingan uji coba yang membuat Sintayong punya kesempatan memainkan seluruh opsi pemain yang ada. Jadi tidak akan ada pemain yang mungkin main 90 menit, mungkin hanya 60 menit atau 45 menit bahkan. Dan yang kedua, sesudah soal pemain bisa dipastikan tidak ada yang cedera, Sintayong juga harus memastikan dari uji coba lawan Tanzania, dia harus mendapatkan formasi yang fix. Nanti yang akan main dalam formasi 4-3-3 itu siapa? Atau 3-4-3 itu siapa? Siapa 3 di belakang, siapa 4 di tengah, siapa 3 di depan, itu harus didapat dari uji coba lawan Tanzania. Karena cuma ini kesempatan untuk mendapatkan ramuan terbaik sebelum menghadapi Irak.
Oke, utak-atik momen yang tepat untuk sebelum tanggal 6 Juni nanti. Terima kasih Bungkus sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Bung. Kami hadirkan informasi lain di Kompas Malam usai jeda, saudara. Di antaranya mengenai hujan deras disertai angin kencang yang melanda Depok, Jawa Barat menyebabkan banjir dan pohon tumbang di Jalan Margonda Raya. Sakit gigi bikin gak fokus kerja. Banyak faktor penyebab sakit gigi. Semprot Cooling 5 Plus, bunuh kuman penyebab infeksi dan redakan rasa nyeri dengan cepat. Cooling 5 Plus, obat sakit gigi. Fitbar Fruits Delight dengan multigrain dan kesegaran anggur California. Fitbar Delicious Multigrain Bar. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Plan Stanol Esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Beres. Waktunya ngopi. Renata, rekomen kopi yang enak dong. Sebagai chef, aku tahu ya, lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada, Creamy Latte. Wah, dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Makanya kopinya gurih. Manisnya kita yang atur. Benar, gurih. Iya, gurih. Buktiin sendiri. Creamy Latte, kopi latte, gurih. Galon datang. Kok yang ini, Pak? Jauh lebih murah, mah. Airnya jernih, galonnya kinclong. Yang penting itu isinya. Kalau tutupnya aja gampang dicopot gini, isinya gimana? Ternyata tidak semua air itu sama. Ini buktinya, murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan, dan ditutup sempurna. Jadi mending murah apa sehat, Pak? Ya, sehat dong. Aqua, 100% murni, 100% aman. Bersama Telkomsel, aku maju dengan banyak harapan. Ingin makin terkenal, biar laku terjual. Punya internet cepat, banyak